Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah, NIM 2019-319. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kejahatan terhadap harta benda. Yang pertama yaitu pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Unsur objektif dalam pasal ini yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dan unsur subjektifnya yaitu untuk memiliki secara melawan hukum. Dalam kasus pencurian, kalimat mengambil menurut Profesor Van Benmelen, kalimat mengambil merupakan unsur terpenting atau unsur yang utama dari tindak pidana ini. Oleh karena itu, dalam kasus pencurian terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu pencurian biasa, pencurian ringan, dan pencurian diikuti dengan kekerasan, yang dimana dalam pencurian ringan yaitu denda atau penjara yang diterima oleh pelaku yaitu paling lama 3 bulan, dan denda yaitu tidak melebihi dari Rp25. Dan pencurian yang diikuti oleh kekerasan yang mengakibatkan si pemilik atau yang mempunyai barang tersebut memiliki luka berat sehingga si pelaku dapat diancam penjara paling lama 15 tahun atau penjara seumur hidup, atau pemutusan hak-hak yang mengakibatkan orang tersebut tidak bisa melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya untuk kedepannya. Lalu selanjutnya pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP ayat 1 yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, yang dimana pencurian ini yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan atau memungkinkan melarikan diri dan tetap menguasai barang yang dicuri. Dan ayat 2 diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dan jika perbuatan pencurian yang diikuti dengan kekerasan itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang saling bersekutu, yaitu untuk mempermudah perbuatan tersebut. Dan jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dan perbuatan pencurian kekerasan ini, jika perbuatannya mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan ayat 4 diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang saling bersekutu. Dan unsur objektif dari pasal 365 KUHP yaitu didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang. Dan unsur subjektifnya
yaitu untuk mempermudah pencurian. Jika tertangkap tangan, memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri dengan maksud untuk mempertahankan atau menguasai barang tersebut yang dicuri. Dan pidana tambahan dalam tindak pidana pencurian terdapat dalam pasal 366 KUHP. Dan di dalam hal pemidanaan sebagaimana atau didasarkan salah satu perbuatan dirumuskan dalam pasal 362, pasal 363 dan pasal 365 dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak-hak berdasarkan pada pasal 35 nomor 1 sampai dengan 4 KUHP. Lalu selanjutnya, masalah tindak pidana penggelapan diatur dalam bab 24 dari pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Dalam kasus penggelapan biasa diatur dalam pasal 37 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Unsur subjektif yang terdapat dalam pasal ini yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum, dan unsur objektif yaitu memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan. Kejahatan ini dinamakan penggelapan biasa, di mana penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Hanya bedanya, kalau dalam pencurian bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada di tangannya si pelaku, sedangkan dalam penggelapan barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangannya si pelaku, tidak dengan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Juga dinyatakan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Hal ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian, unsur sengaja itu meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang, dan ini berarti dengan melawan hukum harus diketahui oleh si pelaku, di mana si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum. Barang diketahui oleh si pelaku dan perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada barang. Seluruhnya atau sebagian barang milik orang lain harus diketahui oleh si pelaku. Dan dikuasainya barang itu bukan karena kejahatan juga harus diketahui dan disadari oleh si pelaku. Sehingga kesengajaan atau kehendak itu hanyalah perbuatan-perbuatan saja, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat atau diketahui agar orang dapat menyatakan seseorang terdakwa itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan dalam pasal 372 KUHP. Maka di dalam persidangan hakim pengadilan akan memeriksa terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda, mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dan mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, dan itu bukan karena kejahatan, yang dimana benda tersebut dipercayakan kepadanya. Lalu selanjutnya, penggelapan ringan diatur dalam pasal 373 KUHP yang berbunyi, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25 dikenai sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Lalu selanjutnya, penggelapan berat diatur dalam pasal 374 KUHP, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
Lalu kemudian penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 375 KUHP. Yang berbunyi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selalu demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Lalu pidana tambahan dalam penggelapan diatur dalam pasal 377 KUHP ayat 1. Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374 dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut. Ayat 2. Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut hak-haknya untuk menjalankan pencahariannya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tindak pidana pemalsuan. Diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan unsur subjektif dalam pasal ini yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dan unsur objektifnya yaitu membujuk, menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk penggerak, memakai nama palsu, memakai martabat, keadaan sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat, dan agar orang menyerahkan sesuatu barang, membuat piutang atau menghapus piutang. Dalam kasus penipuan ini, pemalsuan sering terjadi di sekitar kita karena sebagai mahasiswa banyak juga melakukan pemalsuan terkait dengan biasanya melakukan pembuatan surat izin palsu atau membuat surat sakit palsu. Dan ini biasanya dilakukan mahasiswa karena ingin memalsukan suatu dokumen untuk supaya memberikan kepada dirinya pernyataan yang bahwa dia benar-benar sakit atau ada kegiatan lainnya. Dan juga contoh kasus yang biasa terjadi seperti adanya pemalsuan nama yang dilakukan oleh seorang musisi atau seorang yang membutuhkan suatu urusan, sehingga dia memalsukan suatu dokumen atau namanya atau memalsukan tanda tangan sehingga dia dinyatakan ada atau memiliki fakta tersebut sehingga dia melakukan dengan memalsukan segala dokumen yang dia butuhkan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tindak kejahatan terhadap harta benda, yaitu penadahan. Perbuatan menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak ia lakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan itu. Penadahan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 480 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Misalnya barang siapa membeli, menyewa atau menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Dan barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Unsur subjektif yang terdapat dalam pasal ini yaitu yang ia ketahui, yang secara patut harus ia dapat duga. Dan unsur objektifnya yaitu membeli, menyewa, menukar, menggadai,
menerima sebagai hadiah, sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan. Menarik atau mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, sebenarnya perbuatan ini bukan merupakan penadahan, tetapi disamakan dengan penadahan. Di sini hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, sehingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri tidak termasuk dalam pengertian mengambil keuntungan dari hasil barang itu. Sesuatu hasil itu adalah merupakan apa yang dihasilkan daripada barang yang berasal dari suatu kejahatan untuk seseorang menerimanya, dan yang diketahui dapat disamakan dengan pengertian kesengajaan, dan itu berarti bahwa si pelaku benar-benar mengetahui bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan, dan kalimat yang patut diduga mengandung pengertian kulpa yang sebenarnya dapat memperkirakan atau memperhitungkan bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan. Dan kebiasaan menada diatur dalam pasal 481 KUHP ayat 1 berbunyi, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 2, yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai dengan 4, dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Dan unsur objektifnya itu terlihat dengan sengaja. Unsur objektifnya itu barang siapa dan menjadikan sebagai suatu kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang hasil kejahatan. Unsur dengan sengaja dalam pasal ini disyaratkan harus diliputi oleh unsur kesengajaan bagi si pelaku perbuatan. Oleh karena itu, si pelaku memang menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut. Lalu penadahan ringan diatur dalam pasal 482 KUHP. Perbuatan diterangkan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60 jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373 dan 379. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan tindak pidana kejahatan terhadap harta benda yang meliputi pencurian, penggelapan, pemalsuan dengan penadahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkan, nama saya Iksan Mustafa, NIM 2019-392 dari kelas D, mata kuliah Hukum Pidana 2 yang diempuh oleh Pak Yaris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menambahkan dari teman saya Ahmad Abdullah yang tadi di awal video telah menjelaskan beberapa bab, dan saya berkesempatan akan menjelaskan 2 bab di KUHP pidana, yaitu bab 23 dan bab 27. Bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman yang terdiri dari 4 pasal, dan bab 27 tentang menghancurkan dan merusaknya barang yang terdiri dari 6 pasal. Jadi saya akan mengawali dengan menjelaskan bab ke-23 yang dimana terdiri dari 4 pasal yang mengenai pemerasan dan pengancaman. Dari pasal 368 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaannya orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun penghapusan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan ayat kedua, ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Jadi pasal 368 menjelaskan tentang subjeknya ialah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Jadi di sini subjeknya adalah siapapun yang berniat atau ingin melakukan sesuatu untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Yang objeknya
yang tindakan objeknya atau tindakannya ini dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang lain untuk mengambil barang ataupun melunasi utang atau piutang dari tersangka atau orang yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara itu paling lama 9 tahun. Dengan contoh seorang preman yang memalak orang yang di pasar, seperti meminta jatah preman, kalau ia tidak membayarnya ia akan memukulinya. Itu adalah ancaman kekerasan atau langsung dengan pemukulan, itu adalah kekerasan. Itu adalah penjelasan dari pasal 368. Sedangkan pasal 368 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan tentang ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Jadi kejahatan ini juga berlaku di pasal 365 ayat 2 sampai ayat 4. Dan ayat selanjutnya ayat 369, pasal 369 ayat 1 menjelaskan, yang saya akan bacakan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman penjara dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi subjek di sini adalah barang siapa ataupun orang yang ingin melakukan tindak pidana ini untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tindakan yaitu mengancam orang lain dengan lisan ataupun tulisan, seperti ingin membuka rahasia yang ke publik atau ke tempat umum, ataupun mengancam dengan akan membuka aib dia yang kita pegang kepada halayak ramai atau masyarakat pada umumnya untuk mengambil barang dia ataupun melunasi utang kita, ataupun kita ingin mengutang kepada dia supaya dia memberikan utang kepada kita. Itu adalah tindak pidananya dengan ancaman pidana paling lama itu 4 tahun. Jadi tindakan dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan akan diancam pidana itu 4 tahun. Lebih ringan daripada ancaman kekerasan dalam pasal 368. Dan ayat keduanya, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Jadi yang kita tahu itu ruang lingkup hukum pidana itu siapapun bisa melaporkan, dan hukum perdata itu orang yang melakukan tindakan yang bisa melaporkan. Tapi dalam pasal 369 dan bab pemerasan dan pengancaman, hanya orang yang terlibat dengan tindak pidana ini yang bisa melaporkan, orang lain tidak bisa. Berbeda pada umumnya tindak pidana yang lainnya. Dan selanjutnya pasal 370, saya akan membacakan ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Jadi pasal 370 ini adalah pasal yang memberatkan dan menjelaskan bahwa kejahatan yang dirumuskan pada bab ini itu telah berlaku atau akan berlaku. Berlaku pada bab ini, cuman bab pemerasan dan pengancaman. Dan pasal terakhir pada bab ini yaitu dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dirumuskan dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai nomor 4. Pada pasal 35 nomor 1 sampai nomor 4 dijelaskan bahwa orang yang memegang jabatan di pemerintahan atau contoh anggota DPR akan kehilangan hak menjadi DPR-nya, akan dipecat dari pekerjaannya, ataupun hak memasuki angkatan bersenjata apabila dia polisi atau tentara, dan hak memilih dan dipilih. Jadi dia tidak bisa mencalonkan lagi pada pemilihan selanjutnya. Dan nomor 4 itu hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali atau wali pengawas, pengampun atau pengampun pengawas,
atas orang yang bukan anaknya sendiri. Jadi dia tidak bisa menjadi penasehat selain anaknya sendiri karena telah melakukan pengancaman dan pemerasan yang tercantum pada pasal 371 yang tertera. Dan selanjutnya dan terakhir saya akan membahas tentang bab ke-27 tentang pemerasan dan pengancaman. Ada 6 pasal di bab ini. Pasal pertama 368 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan bab ke-27 menghancurkan dan merusaknya barang. Pasal 406 ayat 1, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangnya barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan ayat kedua, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Jadi pada pasal 406 ini unsur subjeknya itu barang siapa ataupun orang yang ingin melakukan tindak pidana ini, yang dimana melawan hukum dan menghancurkan atau merusakkan ataupun membuat suatu barang itu tidak bisa dipakai lagi oleh pemiliknya, ataupun yang tidak bisa dipakai pemiliknya ataupun menghilangkan. Jadi pemilik aslinya itu tidak bisa memakai barang tersebut lagi dengan ancaman pidana itu paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda itu paling banyak Rp4.500 pada pasal 406 ayat 1. Dan ayat kedua itu dijatuhkan pidana terhadap orang yang dengan sengaja melawan hukum membunuh. Jadi ayat kedua dalam pasal 406 ini menjelaskan tentang orang yang melakukan tindak pidana merusak atau menghancurkan barang terhadap hewan yang tidak bisa membunuh hewan dan akibatnya itu tidak bisa digunakan oleh pemilik aslinya, karena membunuh itu menghilangkan nyawa ataupun menghilangkan nyawa hewan itu. Kalau hewan telah hilang nyawa, ia dinyatakan mati dan tidak bisa digunakan ataupun dipakai semestinya. Selanjutnya pada pasal 407, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari Rp25 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Jadi pada pasal 407 adalah pasal yang memberatkan tindak pidana yang dilakukan pada pasal 406 ayat 1 dan ayat 2. Dan ayat 1 tidak berlaku apabila tindak pidana tersebut menggunakan bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan hewan ternak ataupun nyawa manusia. Baik, selanjutnya pada pasal 408, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, tram, telegram, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi pada pasal 408 ini menjelaskan tentang barang orang atau barang siapa yang sengaja menghancurkan bangunan atau barang yang digunakan untuk keperluan umum atau keperluan masyarakat pada umumnya, akan seperti telepon, listrik, dan air, akan diancam dengan pidana itu penjara paling lama 4 tahun. Jadi dalam pasal 408 ini menjelaskan tentang tindak pidana pengerusakan barang atau gedung yang dimana gedung itu digunakan untuk keperluan umum.
dengan ancaman pidana 4 tahun. Dan pada pasal 409, barang siapa yang karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.500. Jadi pasal 409 menjelaskan barang siapa ataupun orang yang melakukan tindak pidana ini yang tidak sengaja atau kealpaan yang mengakibatkan gedung atau barang yang dipakai untuk keperluan umum tidak bisa digunakan lagi, akan diancam dengan denda paling banyak itu Rp1.500. Jadi pada pasal 409 menjelaskan tentang orang yang tidak sengaja merusak atau membuat gedung atau barang yang dipakai untuk keperluan umum tidak bisa digunakan lagi, yang diancam dengan pidana denda yang paling banyak itu Rp1.500. Dan yang terakhir itu pasal 410, barang siapa dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi pada pasal terakhir pada bab ini 410 itu menjelaskan barang siapa yang dengan sengaja ataupun orang yang dengan sengaja merusak atau menghancurkan gedung atau kapal yang sebagiannya milik orang lain, itu akan diancam dengan ancaman pidana itu 5 tahun. Pada pasal 410 ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan pengerusakan ataupun penghancuran pada kapal yang dimiliki sebagiannya orang lain dan sebagiannya mungkin misalnya punya negara, akan diancam pidana selama 5 tahun. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Atau apabila ada perkataan saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Sekian, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.